No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up. Gimana kabarnya Jeff setelah 5 bulan berada di dalam penjara Jeff? Saya Ari dari Warta Kota. Ya Jeff, gimana setelah 5 bulan berada di dalam penjara dan akhirnya bebas bertemu keluarga, apa hal yang dilakuin pertama kali ketemu mama gitu? Ya pertama-tama terima kasih Warta Kota udah mau nanya-nanya kabar saya dan mama dan keluarga. Sejujurnya 5 bulan aja udah cukup berat sih buat saya. Terutama yang saya pikirin ya terutama yang mama gitu. Karena mama, saya hidup dari kecil sama mama doang gitu kan, berdua aja gitu. Jadi ya kepikiran aja gitu sama mama sendirian di sini, nggak ada yang jagain. Kalau saya sih mungkin masih bisa jaga diri gitu, insya Allah dimanapun saya berada gitu. Cuman mama gitu kan, mama kayak perempuan sendirian kayak gimana gitu, kepikiran aja terus gitu. Itu sih yang selalu saya pikirin selama 5 bulan. Tapi kondisi saya selama di sana alhamdulillah baik-baik aja. Dan ya alhamdulillah banget sekarang udah nyampe rumah gitu. Oke, Jeff, selama di rutan ada hal aktivitas atau kegiatan luar yang paling dikangenin nggak nih Kak? Apa ya? Terutama sih pasti kangen sama mama dong. Itu terutama banget gitu. Tapi di luar dari rumah sendiri mungkin futsal kali ya. Kangen banget sih, itu kan hobi banget gitu main bola. Itu kangen banget main bola. Terus juga kangen naik gunung gitu. Kangen juga sih syuting kerja. Cuman gak ada yang tahu ntar ke depannya gimana. Doain aja ya. Oke Jeff, Daden dari Kobas TV nih Jeff. Ya. Pertama, apa sih nanti setelah keluar kegiatan apa yang mau Jeff lakukan? Terus kedua, Tante gimana rasanya setelah tahu Jeff akan keluar nih? Kedua pemain. Samain dulu. Apa tadi? Pertama-tama apa yang bakal dilakuin ya? Iya. Ya pertama-tama pasti langsung menuju ke rumah, nggak pakai basa-basi, nggak kemana-mana lagi. Mau banyak yang diobrolin sama mama, cuman kebetulan tadi nyampe rumah itu sekitaran 15 menit sebelum wawancara ini, jadi ya udah kita bersih-bersih dulu, cuci muka, ngobrol sedikit sama mama, habis itu kita wawancara sebentar, habis ini bakal banyak banget yang diobrolin sama mama. Aku juga mungkin pasti akan minta maaf. Terus setelah dari sini, ya jelas bakal ketemu sama orang-orang yang disayangin dulu, orang-orang yang prioritas dalam hidup aku. Selanjutnya mungkin aktivitasnya, ya itu tadi yang aku bilang, aku bakal ngejalanin hobi aku lagi sih. Udah 5 bulan aku nggak main bola, terus udah lama juga nggak ke gunung, itu suka banget aku naik gunung. Habis itu ya kangen sih sama syuting kalau masih ada kesempatan. Amin. Oke, pertanyaan kedua Tante. Iya. Ya, bersyukur alhamdulillah banget. Senang banget Jeff udah bisa pulang. Balik lagi sini kumpul sama Mami. Pak Jeff, boleh diceritain dong Kak, apa namanya di dalam penjara, di dalam sana kemarin itu gimana Kakak dari makannya, mungkin terus tidur Kakak dan aktivitas lainnya. Ada kesulitan nggak sih Kak? Kalau kesulitan ya jelas sih awal-awal ya, pasti kan kita namanya manusia yang tadinya biasanya kita di rumah tidur cukup enak, terus ketemu sama orang-orang yang disayangin sebebas itu aja gitu, maksudnya nggak ada batasan sama sekali gitu. Sementara di sana kita sendiri harus mulai beradaptasi gitu, kita harus jalanin hidup sendiri gitu kan kurang lebihnya. Terus juga dengan suasana yang baru, tempat yang baru, cara makan yang baru, cara kehidupan yang baru.
Cuman alhamdulillah semuanya bisa aku lewatin sampai sekarang, dan ya walaupun beberapa kali sakit di dalam penjara, cuman alhamdulillah sekarang aku ada di rumah. Ya Jeff, halo, Halo. Mira. Halo Jeff, Halo, aku Mira dari Polsek. Akhirnya ya alhamdulillah Jeff bisa keluar ya, bebas. Hari ini tadi jam berapa? Terus siapa yang menjemput? Berapa lama prosesnya? Dan apa ya, pelajaran apa sih yang diambil di dalam di dalam di dalam sana selama ini, selama 5 bulan ini, pelajaran apa atau hikmah apa yang Jeff ambil selama di sana? Pertama tadi jam ya. Sebenarnya tuh kiranya tuh aku dilepas intinya itu tadi sekitar jam 5 sore ya. Kalau nggak salah jam 5, jam setengah 6 lah menjelang maghrib. Terus pulangnya naik apa? Aku putusin diri aku sendiri pengen naik kendaraan online gitu. Pengen naik kendaraan umum aja gitu. Karena aku pertama pengen ngasih surprise ke mama gitu, nggak ngasih tahu. Terus juga tadinya mau dianterin sama pengacara saya, cuman saya bilang nggak usah karena saya pengen banget punya waktu berdua dulu gitu untuk ngobrolin segalanya sama mama. Terus juga udah keburu malam juga, takutnya ngeganggu gitu. Terus pelajaran apa ya di sana? Banyak banget sih sebenarnya, banyak banget. Pertama mungkin pelajarannya yang paling saya dapetin tuh betapa berharganya orang-orang yang aku sayangi. Hidup tanpa mereka tuh rasanya kayak beda banget gitu rasanya. Walaupun ya beberapa kali kita bisa tetap kontekan, walaupun nggak segampang itu, nggak semudah itu, beberapa kali juga kita bisa ketemu, walaupun nggak sesering itu, nggak sesuai nggak kayak di rumah gitu kan. Itu sih maksudnya. Ya apa ya, orang-orang yang disayang sama saya sendiri itu sangatlah punya namanya kayak porsi besar gitu dalam hidup saya, kayak ya begitulah intinya. Saya gimana ya ngomongnya sampai bingung gue. Aduh, ya intinya gimana ya, kayak ya gue kayaknya nggak bisa hidup gitu tanpa mereka, orang-orang yang gue sayangin. Itu yang pertama. Yang kedua ya jelas gue cukup menyesali sih, karena gue udah melakukan kesalahan dan dosa gitu kan, makanya gue ada di situ gitu. Gue menyadari itu gitu, tapi gue nggak mau terlalu banyak membuat perasaan penyesalan itu berlarut-larut atau sedih berlarut-larut. Karena masalahnya udah terjadi, maka step selanjutnya harus gue cari solusinya, bukan masalahnya yang gue tambahin gitu. Jadi karena gue nyadar gue berbuat salah, gue berbuat dosa, ya jelasnya solusinya itu ya gue harus deketin diri sama yang di atas gitu, sama Tuhan gitu. Itu di sana benar-benar berasa banget sih bedanya sama di kehidupan gue sebelum-sebelumnya gitu. Gue makin menyadarin gitu kalau emang gue nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Gue bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Semuanya yang terjadi itu atas izin Tuhan gitu. Semua benar-benar semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Mungkin ketiga pelajarannya yang bisa diambil, betapa berharganya hal-hal kecil sih. Segalanya, benar-benar segalanya gitu. Dari makanan gitu. Even makanan yang mungkin kita nggak sukain gitu, tapi ketika ngelihat orang lain dapat makanan yang kita kurang sukain, buat mereka itu berharga banget. Sebegitu berharganya gitu. Jadi kayak makin nyadarin aja gitu kalau makanan tuh, apapun makanannya, kalau bisa kita habisin gitu. Harus sesuai porsinya ketika kita ngambil gitu. Jadi jangan sampai berlebihan sampai kita nggak ngabisin gitu. Karena itu akan sangat berharga untuk orang lain mungkin gitu. Terus apalagi banyak banget sih sebenarnya pelajaran di sana sih. Kita juga di sana kan, aku satu kamar nggak sendirian kan, ada orang lain juga gitu. Jadi aku belajar bertahan hidup dengan orang baru gitu. Aku belajar hidup di sana dengan toleransi yang harus lebih besar.
Karena ya di sini kita dipertemukan orang-orang baru ini yang baru kita kenal. Ya gimana ya, ini mau nggak mau harus kita jalanin sama-sama gitu, suka nggak suka gitu, kita tetap harus toleransi sama-sama gitu, supaya kita ya nggak banyak keributan gitu, tetap damai-damai aja gitu. Kurang lebih itulah terkepanjangan. Oke. Kalau boleh tahu Kak, di sana ada berapa orang Kak di dalam di kamar? Iya. Di kamar apa? Di kamar itu 7 orang terakhir. Jeff Smith. Ya, Bang. Sorry, Gio dari kumparan.com. Mau tanya, Ya, ini kan udah bebas murni nih. Terus kemarin dengar-dengar ada rencana mau jalanin rehabilitasi mandiri. Itu bakal dilakuin nggak? Terus buat Tante atau buat Jeff juga deh, gimana sih cara memproteksi diri setelah kejadian kemarin nih? Mungkin kan ya semua juga nggak mau terulang lagi ya yang kayak gini. Jadi gimana cara memproteksi diri dari kalian? Aku dulu. Untuk rehab mandiri ya, mungkin aku bakal ngejalanin sih, walaupun masih belum tahu di mananya gitu atau kapannya, tapi kemungkinan aku bakal ngejalanin nih. Mungkin di tempat yang Kanita gitu ya. Ya kemungkinan di Kanita, tapi masih belum tahu juga, masih belum pasti itu. Terus tadi bagaimana ya cara mengantisipasinya supaya nggak terulang gitu ya. Terutama sih emang harus dari diri sendiri sih. Kayaknya nggak bakal ada yang bisa ngerubah gitu. Kalau diri sendirinya masih belum mau gitu. Terutama sih dari diri sendiri dulu. Terus mungkin dari lingkungan itu kita harus menyadari gitu mana emang yang baik, mana yang benar gitu, mana teman yang benar, mana teman yang baik, mana emang lingkungan yang kurang baik untuk aku dan karir aku dan masa depan aku, terutama keluarga aku gitu. Itu harus aku sadarin banget gitu. Karena mungkin dari diri sendiri emang mau berubah, cuman kalau aku masih berteman sama teman-teman yang mungkin masih ngajak aku untuk melakukan kesalahan yang sama, bandel, aku masih punya kesempatan untuk terpengaruh karena mereka gitu. Jadi mungkin itu yang harus aku hindarin juga gitu. Ya sama mungkin harus lebih perbanyak doa sama ibadah. I think that's all. Kakak mungkin terakhir dari aku, mungkin ada harapan dari Tante untuk Kak Jeff dan Kak Jeff sendiri ke depannya seperti apa Kak? Harapan Kakak? Harapannya sih buat Jeff semoga ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Lebih baik dalam banyak hal ya, ibadah iya, karirnya iya, sukses segala macam, lebih berhati-hati dan waspada dalam berteman dan bergaul, itu aja. Ya, kalau dari aku sendiri, mungkin ya terutama aku harus jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi gitu. Terutama untuk orang-orang yang aku sayangin, gitu, untuk diri aku sendiri, dan mungkin apa ya aku berharap sih aku masih ada kesempatan untuk jadi dunia entertain lagi sih, gitu sih kurang lebih. Oke, untuk kuasa hukumnya mungkin lo. Halo, Bang Ali. Bang. Halo. Sorry. Bang. Oke, Bang. Di landscape, Bang. Oke, ya. Bang, bisa ceritakan nggak, Bang? Maksudnya proses, ini kan tidak terlepas dari kuasa hukum nih, Bang, ya. Artinya kerja keras kuasa hukum, akhirnya Jeff bisa menghirup udara bebas lagi nih, Bang. Bisa ceritakan sedikit, Bang, rangkuman perjuangan Abang sebagai kuasa hukum dalam mendampingi Jeff? Pertama sih sebenarnya kan, kita berjuang tuh dari awal terkait masalah rehabilitasi, cuman Tuhan menentukan lain, bahwasanya apapun yang menjadi dasar kita untuk melakukan rehabilitasi sudah kita lakukan, cuman ada beberapa pertimbangan dari majelis, tetapi kita juga sudah rembukan kepada klien saya, terutama kepada keluarga, bahwa ajukan banding atau tidak, ternyata kita tidak perlu mengajukan banding karena kita coba ingin mengambil hikmahnya aja. Dan juga prosesnya sih dalam 5 bulan ini
tentu bolak-balik terus ya. Saya koordinasi dengan pihak Polres, bagaimanapun juga kita harus koordinasi dalam arti secara substansinya. Kita minta dibantu untuk dilakukan asesmen. Intinya Polres, baik pun kejaksaan, majelis dan lain sebagainya sudah menjalani secara profesional. Kita pun menjalani itu dan juga ya alhamdulillah keluarga juga menyatakan puas lah intinya. Itu aja Bang. Tadi kalau untuk proses di lapas itu kan ada perbedaan 1 hari ya. Seharusnya Jeff itu tanggal 15 keluarnya, cuman kalau di Dirjen Lapas itu kan dihitung dari hari kalender. Gitu. Itu aja sih Bang. Oke, Bang, kemarin ajukan asesmen ke itu ditolak ya Bang ya? Apa gimana Bang? Asesmen kan hanya sebatas, jadi mereka ini ahli dalam bidang medis. Mereka ini menentukan baik itu bandar ataupun siapa yang dilakukan asesmen, maka mereka akan menyatakan bahwa itu akan direhabilitasi. Cuman yang jadi pertanyaan adalah pertimbangan majelis hakim melihat fakta-fakta hukum yang terjadi. Gitu. Nah, asesmennya diterima, cuman eksekusinya pada saat putusan hakim apa, mengajukan rehabilitasi atau tidak kan gitu. Lagi pula kalaupun memang hakim tidak menjatuhkan, majelis hakim tidak menjatuhkan rehabilitasi, kita pun dapat melakukan rehabilitasi secara mandiri. Sekarang nggak repot kok. Banyak yayasan-yayasan swasta yang sudah terdaftar secara IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor, ataupun negeri yang sudah ditunjuk pemerintah seperti BNN, itu bisa melakukan rehabilitasi secara mandiri, kita mengajukan. Gitu sih Bang. Oke. Gitu. Kira-kira ada lagi? Teman-teman? Jeff, ada lagi? Ayo Bang, dikit Bang. Ayo. Iya. Yuk, Halo? Ya, halo. Oh ya, masuk Jeff. Sorry mau nanya Jeff, kemarin kan selama persidangan Aisyah setia banget nih. Buat lu gimana sih di mata lu Jeff? Oh, sama Aisyah sebagai top. Sama kita sih. Ya, gimana Jeff? Mungkin Jeff. Iya, yang jelas gue sendiri sangat menghargai sih apa yang udah dilakukan sama Aisyah selama ini ketika gue ada di Hotel Prodeo gitu. Terutama yang sangat gue apresiasi itu karena nyokap gue sendirian tinggalnya, Aisyah selalu nemenin nyokap gue gitu. Aisyah selalu ngehibur nyokap gue. Aisyah selalu nemenin nyokap. Terus juga kalaupun kemanapun nyokap mau pergi, Aisyah nemenin terus gitu, selalu nganterin juga gitu. Terus juga di setiap persidangan Aisyah pun selalu ikut gitu, nemenin mami juga. Jelas sangat-sangat persidangan aja kalau pas datang ke Polres. Iya, apapun itu bentuknya gitu. Aisyah selalu nganterin dan nemenin gitu. Terus juga nggak ketinggalan apa yang udah dikasih sama Aisyah ke gue sendiri juga, perhatiannya gitu. Dia selalu nungguin. Banyak banget sih halnya, gue nggak bisa sebutin satu-satu. Yang jelas gue sangat mengapresiasi dan sangat menghormati apa yang udah dia lakukan. Ya intinya sangat berterima kasih. Tuhan udah nemuin gue sama dia. Gitu kurang lebih. Oke, mungkin Kak Jeff ada yang mau disampaikan ke teman-teman semuanya mungkin yang nanti akan melihat kakak yang sekarang seperti apa? Tambahan Jeff, kalian teman-teman udah ada yang ngucapin belum sih Jeff udah bebas gitu dari teman-teman artis gitu? Kan belum ada yang tahu. Baru mami doang, baru benar-benar baru mama doang gitu. Makanya aku juga tadi minta tolong kan sama teman-teman media kalau bisa ya mulai hari Jumat aja gitu, mulai tanggal 16. Ya supaya aku juga bisa ngasih surprise gitu, ngunjungin mereka satu-satu tanpa sepengetahuan mereka. Ya gitulah kurang lebih. Pokoknya aku bakal samperin mereka satu-satu gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak ini kira-kira nih? Kak, terakhir mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat atau teman-teman yang nanti akan nonton kakak gimana Kak? Terutama saya mau minta maaf sih sama semua orang yang mungkin udah mendukung saya, siapapun orangnya yang udah mendukung saya.
sampai saat ini dari awal saya pengen minta maaf banget kalau saya udah ngecewain kalian. Maaf saya udah berbuat kesalahan dan dosa. Saya cuma mohon sama kalian doain saya aja yang terbaik gitu, supaya saya bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik setelah ini. Saya nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama dan saya bisa membuktikan kalau saya bisa lebih dari ini. Kurang lebih itu aja. Jeff, terakhir Jeff. Boleh. Bisnis Jeff, sebelumnya kan Jeff merilis bisnis liquid tuh Jeff, sebelum ketangkep, itu gimana sekarang? Itu karena aku masih banyak masalah di awal-awal dan itu baru rilis gitu, jadi aku serahin dulu ke temen aku gitu, dan sekarang aku nggak megang sama sekali, aku nggak megang usaha itu. Selesai. Ya gitu sih Kak, kurang lebih.